Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali bulan Juni ini, tanggal 7 Juni 2020, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, kita nyanyikan bait 1 dan 2, Haleluya, pujilah. Saudara-saudara, hukum kasih yang senantiasa kita perdengarkan melalui Injil Matius, sabda Tuhan yang demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sederhana Bapak Ibu, sangat singkat. Bagaimana kita mengasihi pada Tuhan dengan segenap hidup kita. Dan kita mampu untuk mewujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi kepada Tuhan. Kalau kita mau jujur, kita memang belum mampu untuk melakukan dengan sempurna, meskipun ini sering diperdengarkan, sering kita mendengarkan hukum kasih ini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita juga menyesali akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita ikrarkan melalui Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan bait yang kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Siapapun yang insaf akan segala dosa dan kesalahannya, Tuhan memang tidak pernah membiarkan kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita dengan anugerah yang sangat besar. Maka saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 dan 2, nanti disambung ayat 26, 27, dan 31 demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 26, 27 demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan
diciptakannya mereka. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, berita penciptaan Tuhan dalam hidup kita. Pantaslah kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 demikian. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, berita kasih dan juga petunjuk kehidupan yang menjadi dasar kita. Kita sambut bersama, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 46. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, besarkan nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama sujud menghadap pada Tuhan di dalam doa syukur kita. Dan nanti disambung dengan doa syafaat, mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh sangat besar karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ciptaan-Mu amat baik. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan yang sangat indah ini, kami bersama-sama sujud menghadap kepadamu dengan membawa segala keberadaan kami, dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan di dalam hidup ini.
Sering kami tidak menyadari ucapan kami, tingkah laku kami, pikiran kami, sering kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering menyakiti saudara-saudara kami. Kami sering hanya menuruti keinginan-keinginan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan kami sehingga kami layak jikalau saat ini kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang kami angkat pada saat ini. Dan bahkan kami diperkenan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, hukum kasih yang senantiasa mengingatkan dan menyadarkan kami. Berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru sebagai wujud kasih Tuhan yang tak terbatas, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menerima anugerah-Mu yang besar dalam hidup ini. Meskipun dosa kami kadang tidak mampu, kami melepaskan Tuhan, namun Engkau berkenan untuk memanggil kami, untuk menerima pengampunan daripada-Mu sehingga layak jikalau saat ini kami beribadah kepada-Mu. Kami pada saat ini Tuhan menyerahkan gereja-Mu khususnya GKJ Rembang dan Pepandan-Pepandan. Meskipun saat ini Tuhan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, namun semuanya itu tidak akan mengganggu kami untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Melalui doa kami, melalui pujian kami, bahkan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua dan siapkan kami saat ini Tuhan. Telinga kami untuk mendengarkan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menjadi renungan kami siang dan malam, bahkan firman ini akan menjadi dasar kami untuk kami menjalani kehidupan ini. Meskipun kami harus menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, persoalan yang sangat menakutkan dalam hidup kami, terutama dengan adanya wabah COVID-19 ini. Namun Tuhan, kami masih tetap yakin dan menyerahkan semua yang terjadi ini hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang punya kuasa untuk memulihkan kami semua, keadaan kami sebagai bangsa dan negara ini. Kami hanya berserah kepada-Mu, Engkau berkenan hadir dan campur tangan di dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Kami bersatu bersama meskipun kami berbeda untuk melawan COVID-19 ini. Melalui pemerintahan bangsa dan negara ini, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Demikian juga para dokter, perawat, dan para medis yang lain Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, Engkau sendiri yang akan menolong, sehingga para dokter dan juga para perawat untuk melayani saudara-saudara kami yang sakit, itu semua dapat dijalani dengan penuh sukacita karena bersama dengan Tuhan. Demikian juga saat ini, kami gereja Tuhan, ajarkanlah kami senantiasa untuk ikut ambil bagian di dalam penyelesaian COVID-19 ini. Engkau berkenan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh ambil bagian di dalam penyelesaian COVID-19 ini bersama-sama dengan bangsa dan negara ini. Tuhan yang di surga, hanya Engkaulah harapan kami, dan Engkaulah yang punya kuasa untuk hadir dan menyelesaikan apa yang terjadi saat ini.
Karena ternyata wabah COVID-19 ini berdampak secara luas, karena semua yang saat ini ada, tidak hanya bangsa Indonesia, bangsa-bangsa yang lain juga mengalami pergumulan seperti ini. Maka dampak secara ekonomi Tuhan sangat menakutkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendirilah yang akan senantiasa memberikan jalan terbaik bagi kami, memberikan terang bagi kami, supaya kami dapat menjalankan tugas untuk menyelesaikan COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan masyarakat secara umum. Kiranya Tuhan ajarkan untuk senantiasa disiplin, agar terselesainya COVID-19 ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini, dari awal hingga akhir, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan saya baca dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 yang demikian. Ini adalah merupakan perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Salam. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan kita dari kitab Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 ini, kita akan bersama-sama untuk memahami dan merenungkan dengan sungguh-sungguh dengan tema kita terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari tema ini mengajak kepada kita semua bagaimana kita ikut ambil bagian untuk memulihkan ciptaan Tuhan yang pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 bahwa ciptaan Tuhan, langit dan bumi diciptakan dalam keadaan yang amat baik. Maka Allah
menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kondisi yang amat baik. Bumi ini sebagai tempat kediaman kita semua, tempat kediaman manusia dan juga tempat kediaman ciptaan yang lain yang telah disiapkan oleh Allah begitu rupa untuk didiami. Manusia yang diciptakan Allah ini di dalam ayat 26, Kejadian 1 ayat 26 dan 27, diciptakan Allah segambar dan bahkan diberikan wewenang dan kuasa untuk menguasai bumi. Kata segambar, maka manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa. Maka manusia sebenarnya sebagai imago Dei Allah. Nah, kesegambarannya di mana letaknya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita menyadari bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia segambar itu, manusia sebelum jatuh dalam dosa itu diberikan 3 sifat, yaitu sifat kebenaran, sifat kesucian, dan sifat kemuliaan. Nah, dari 3 sifat itulah maka bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah dalam hubungan yang baik, dan bagaimana manusia hubungan dengan ciptaan yang lain dalam hubungan yang baik. Karena semuanya itu dilandasi dengan dasar cinta kasih. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, Allah Bapa Sang Pencipta bumi dan segala isinya ini sebenarnya menghendaki supaya manusia ikut ambil bagian sebagai mitranya, mengelola bumi, memelihara bumi untuk membawa damai sejahtera bagi semua. Oleh sebab itu, manusia perlu mendapatkan pemulihan karena pada saat itu manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa karena manusia ingin sama dengan Tuhan. Maka 3 hal tadi adalah rusak. Kebenarannya rusak, kesuciannya rusak, kemuliaannya rusak. Maka manusia, dengan jatuhnya manusia dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah putus. Dan hubungan dengan ciptaan yang lain juga rusak. Tidak lagi didasari dengan cinta kasih yang tulus dan utuh. Maka itu harus ada pemulihan. Nah, mendapatkan pemulihan dari apa yang telah diperbuatnya itu. Pemulihan yang dirasakan manusia ini sebenarnya juga memberikan kesadaran bagaimana tanggung jawab manusia yang diciptakan sedemikian rupa, memelihara bumi. Dalam pemeliharaan ini manusia senantiasa juga dalam penyertaan Roh Kudus. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kalau dalam minggu ini sebenarnya gereja-gereja juga menghayati bersama dengan disebut Minggu Trinitas. Sebenarnya dengan Minggu Trinitas ini kita mendapatkan penegasan untuk bagaimana kita terlibat
dalam karya pemulihan ciptaan itu. Ciptaan yang dalam keadaan yang amat baik itu menjadi rusak karena dosa manusia. Maka kalau pemulihan ciptaan semacam ini sebenarnya juga jarang dipercakapkan oleh gereja-gereja. Bahkan juga diangkat dalam peribadatan juga jarang. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena gereja ini sering atau kerap mengabaikan hal ini terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup. Bisa jadi ada yang bertanya, loh sebenarnya apa kaitan Trinitas dengan pemulihan ciptaan ini apa? Melalui artikel Tritunggal dan Sampah, Bapak Ibu, seperti yang ada di website Sinode Gemit, kita dapat menemukan bahwa gerak Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus amat dekat dengan lingkungan hidup. Sekaligus praktis, meskipun dogmatis, tindakan atau perbuatan Allah yang praktis itu keluar dari hakikat Allah itu sendiri. Maka dalam konsep Trinitas atau Tritunggal dipahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya ada dalam satu relasi kasih yang setara dan kekal. Karena ini berkaitan dengan karya Tuhan, langkah-langkah karya Tuhan dalam kehidupan ini. Ada 3 langkah yang perlu kita pahami bahwa yang pertama adalah peristiwa bangsa Israel. Langkah karya penyelamatan Tuhan melalui suatu bangsa. Itu kita dapat mengetahui dari kitab Perjanjian Lama. Dan langkah yang kedua adalah peristiwa manusia Yesus dan Allah yang hadir di dalam diri Yesus. Itulah dalam langkah karya penyelamatan Allah kepada umat manusia dan kepada ciptaan yang lain. Dan yang ketiga adalah langkah peristiwa Roh Kudus sampai nanti akhir zaman. Nah, 3 langkah ini merupakan karya Tuhan dalam menyelamatkan manusia dan ciptaan yang lain yang ada di dalam kondisi dosa, rusaknya segala ciptaan yang ada dan hubungan yang ada di situ. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, melalui konsep Trinitas yang dogmatis sekaligus praktis inilah, maka kita, orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, ini sebenarnya juga terlibat dalam pemulihan lingkungan hidup. Karena apa? Karena kita yang telah dipulihkan melalui karya keselamatan Tuhan melalui Yesus Kristus. Maka alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baik itu telah rusak akibat dari dosa manusia. Maka oleh Elia Manggang dan Ledia Tarigan ini menuliskan demikian, bahwa hubungan yang pernah rusak antara manusia dan alam, karena rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah, maka dipulihkan oleh Allah sendiri melalui karya Kristus. Hubungan yang telah pulih itu terus dipelihara dalam hidup ini. Setelah Yesus naik ke surga, maka disinilah turunnya Roh Kudus yang memelihara karya penyelamatan Tuhan sampai akhir zaman. Maka fungsi manusia, fungsi kita semua terhadap ciptaan
dilaksanakan sebenarnya dalam tuntunan Roh Kudus. Kita dapat melakukan semuanya itu karena Roh Kudus yang menuntun kita. Sang pemelihara yang sejati. Maka konsep Trinitas ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif memelihara lingkungan hidup adalah ekspresi iman yang menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Jadi tidak hanya tugas, tapi ini menjadi gaya hidup, ekspresi kita karena kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, karena iman kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena apa? Karena kita mempunyai iman dalam karya pemulihan Tuhan inilah yang terjadi dari 3 peristiwa bangsa Israel. Pada saat itu memang Allah dikenal sebagai Bapa. Pada saat peristiwa manusia Yesus, maka Allah ini dikenal sebagai anak. Dan sekarang ini dalam karya selanjutnya, Allah pada saat peristiwa Roh Kudus, Allah dikenal sebagai Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, sebenarnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus satu pribadi yang utuh, satu. Maka Allahnya orang Kristen tidak 3. Hanya langkah-langkah karya Tuhan itulah ada 3 peristiwa yang perlu menjadi pemahaman kita. Maka kita yang percaya dan mengimani itu semua kita dipanggil dan diajak bagaimana kita terlibat dalam karya itu. Karya pemulihan Tuhan sampai nanti masa eskatologi. Maka kalau kita percaya, kita mempunyai iman Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu berarti kita mengimani akan langkah-langkah karya Tuhan di dalam pemulihan ciptaan Tuhan, baik manusia maupun ciptaan yang lain, supaya menjadi pulih, hidup dalam damai sejahtera. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara keterlibatan kita. Kita dipanggil untuk terlibat, ambil bagian, dan bahkan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar tugas, tetapi bagian dalam hidup kita, supaya kita lebih memperhatikan ciptaan Tuhan yang amat baik itu. Maka Roh Kudus senantiasa menyertai, Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita mampu untuk melakukan atas ajakan dan undangan Tuhan, supaya semuanya dapat dipulihkan karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mengambil waktu sejenak. Kita masuk saat teduh. Kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih, mari kita bangkit berdiri, seraya kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan pernyataan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pantaslah kalau saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kita dengarkan sabda Tuhan sebagai dasar kita dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10 demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan mendendam. Jika aku terlihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan memuliakan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Selama kantong diedarkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367. Kita nyanyikan bait yang pertama. Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepada mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Perkenankan saat ini Tuhan kami bersama-sama mengumpulkan persembahan
Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, dan ajarkanlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, agar kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Kita memuji dari Kidung Jemaat 370. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, Di Jalan Kuku Diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Thank you.